Di masa semua orang harus stay home, pandemi melanda dunia, kita mau Tuhan tetap tinggal sertaku. Amin. Jemaat semuanya, ya. Kalau Tuhan tetap tinggal serta kita, itu adalah kondisi the best, ya. Kondisi yang terbaik. Ya. Tuhan tetap tinggal serta kita. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini khotbahnya tetap temanya hiduplah bagi Tuhan, part 4, ya. Bagian yang keempat, hiduplah bagi Tuhan. Saya ingin mengajak jemaat dimanapun semua Anda berada, kita membaca 2 Korintus, surat Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Saya akan mengajak membaca dari ayat 23 sampai 28. 2 Korintus pasal 11 dari ayat 23 sampai 28. Saya membacakannya, silakan jemaat sekalian mengikuti. Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ayat 28 saya mau Anda perhatikan, saya ulangi 1 kali lagi. Ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk catatan firman-Mu, sehingga kami tahu Tuhan, ketika seseorang sungguh sudah diselamatkan dari seorang yang sesat, seorang yang berpikir dia beragama, seorang yang berpikir dia membela Engkau, namun di dalam kesesatan, dan Engkau dapatkan dia, Engkau ketok kepalanya, dan dia akhirnya mengerti kebenaran. Dan kami baca hari ini apa yang terjadi padanya, apa yang dilakukannya bagi jemaat-jemaat. Tuhan, dengan perbandingan apa yang kami baca, hamba sungguh sangat malu Tuhan, sangat malu. Tidak ada satupun yang disebutkan itu yang hamba mengalaminya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sangat malu. Tuhan, kiranya kami semua oleh ayat yang kami baca ini, kami bisa introspeksi,
Kalau kami mau hidup bagimu Tuhan. Kalau kami berkata kami mau hidup bagimu. Bagaimanakah caranya kami hidup bagimu? Pimpinlah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita sudah baca. Saya pernah karam kapal perahu kecil-kecilan di Sungai Kapuas. Tidak seperti yang Rasul Paulus sebutkan itu. Dan berapa kali dia dirajam? Berapa kali dia didera? 5 kali dia dipukul katanya. Setiap kalinya 40 kurang 1 pukulan. 4 kali. Ya, dia bilang, 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 pukulan 39 kali cambuk. Dan kenapa tidak 40? Kenapa masih kurang 1? Tuhan Yesus dicambuk 40 kali. Paulus tidak mau saingi. Dia 40 kurang 1 pukulan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ayat 28 yang saya suruh Anda perhatikan dan yang kita ulangi. Dengan tidak menyebut hal-hal lain lagi. Urusanku setiap hari. Yang aku jalani. Yang aku lewati, yang aku tanggung. Apa katanya? Untuk memelihara jemaat. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita, saya katakan ini tema sepanjang tahun. Kalau perlu 2 tahun kalau COVID-nya belum berhenti. Saudara. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Oh, bagaimana Anda hidup bagi Tuhan? Teriak-teriak di jalan, aku hidup bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan. Ini saya sekarang hidup bagi Tuhan. Ngawur lah. Sekarang sudah kurang. Tahun 90 sekian itu ada banyak orang tempel bumper di mobilnya, I love Jesus, I love Jesus. Saya bilang salah, tempel di mobil waktu itu saya khotbah. Tempel di jidat aja. I love Jesus gitu. Bukan begitu caranya mengasihi Tuhan. Dengan disiar-siarkan begitu, tapi perbuatan yang ngawur dan hidup yang ngawur semuanya. Bukan begitu caranya. Nah sekarang kita mau hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan, bagaimana hidup bagi Tuhan? Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya, hidup bagi Tuhan sama dengan hidup bagi jemaat. Hidup bagi Tuhan sama dengan hidup bagi jemaat. Mengapa? Ini hanya bisa difahami oleh orang yang betul-betul mengerti kebenaran Alkitabiah bahwa tubuh Tuhan itu jemaat lokal. Jemaat lokal. Jemaat ini tubuh Tuhan. Jemaat itu adalah saat orang percaya berkumpul. Bukan saat orang percaya nonton. Saat orang percaya kumpul. Tidak ada kebenarannya bahwa tubuh Tuhan itu orang Kristen seluruh dunia. Ini mana? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa tubuh Tuhan itu eklesia. Eklesia itu tubuh Tuhan Yesus. Dan eklesia itu orang kumpul. Bukan orang main WA. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Orang berkumpul. Ini jemaat Tuhan. Dan pada saat orang-orang percaya, orang-orang lahir baru, orang-orang yang sudah diselamatkan berkumpul bersama-sama. Menyanyikan lagu dengan hati yang sama. Mempelajari firman Tuhan, mengaminkan doktrin yang sama. Dengan pengharapan yang sama, kasih yang sama kepada Tuhan. Inilah eklesia. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mereka banyak ada dikacaukan dengan tubuh Tuhan dibandingkan dengan keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 di situ. Ada dikatakan di situ ya.
Jadi jika aku terlambat, nih sebagian nasihat saya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Satu kebenaran. Keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat dari Allah yang hidup. Ini yang kumpul ini jadi jemaat. Lalu keluarga. Orang saya keluarga Allah. Keluarga Allah itu terdiri dari semua yang memanggil Allah Bapa. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Seluruhnya keluarga Allah. Tapi jemaat Tuhan. Jemaat, kata jemaat itu saja adalah orang yang kumpul. Gitu. Ya, jadi yang gak kumpul kan bukan jemaat. Gitu. Yang kumpul sebenarnya. Nah inilah jemaat Tuhan. Nah yang dikatakan jemaat Tuhan inilah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya sudah sering katakan bahwa di muka bumi ini ada dua hal yang merepresentasikan Allah. Tuhan kita. Yang pertama adalah Alkitab firman-Nya. Alkitab firman Allah. Satu-satunya, bukan salah satu. Satu-satunya firman Tuhan. Dan yang kedua adalah jemaat Tuhan. Tubuhnya. Jadi dua. Firman-Nya dan tubuhnya. Nah itulah sebabnya iblis sangat berusaha untuk menghancurkan dua ini. Menghancurkan dua ini. Menghancurkan Alkitab dengan segala macam cara tipu muslihat, trik, segala macam. Dari mengacaukannya, teks-teksnya dipalsukannya segala macam, sampai sekarang menurunkan wahyu lagi untuk menyaingi ini. Dan lain sebagainya. Semuanya banyak orang Kristen tidak tahu. Itu adalah usaha iblis untuk menghancurkan Alkitab. Ada pendeta khotbah di atas di mimbar ini, dia bilang, tadi malam Tuhan Yesus omong sama saya. Ampun deh. Dia tidak tahu dia omong itu untuk menghancurkan Alkitab. Dia tidak tahu. Coba Anda bisa bayangkan kalau tadi malam Tuhan Yesus datang ke kamar saya, omong sama saya. Apalagi gunanya Alkitab ini? Kita semua orang berharap supaya ntar malam lagi gitu ya. Tuhan datang sama saya, bukan cuma sama saya aja, sama kamu juga gitu. No, tidak begitu lagi. Sejak Alkitab selesai, ini firman-Nya. Siapapun yang berkata dia ketemu malaikat, itu pasti anak buah Lucifer. 100%. Siapapun yang katanya didatangin oleh Tuhan Yesus. Ditanya Yesusnya, kamu bisa tahu kenapa kamu bisa tahu itu Yesus? Kasih tahu saya gimana cara kamu tahu itu Yesus? Dia mulai cari-cari kalender. Bintang film yang dia tunjuk. Ngawurnya bukan main-main. Itu yang di atas bukit ini. Sekarang adu mana yang lebih tinggi ini. Toraja lebih tinggi apa di Papua lebih tinggi nantinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kacau balau. Semua itu untuk menghancurkan Alkitab. Lalu yang kedua, jemaat. Jemaat. Ini firman Tuhan. Jemaat adalah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan. Ketika orang percaya berkumpul, orang yang sudah diselamatkan, orang lahir baru berkumpul. Inilah tubuh Tuhan. Inilah tubuh Tuhan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan ini adalah sasaran penganiayaan. Sasaran yang mau diobrak-abrik sama iblis sepanjang masa. Anda bisa bayangkan. Sepanjang masa, sejak berdiri. Sejak berdiri. Zamannya Herodes, saudara. Itu sudah diusahakan supaya jemaat ini bisa diobrak-abrik habis. Kalau tidak ada jemaat lagi, iblis bilang apa? Tenang saja. Tenang saja.
Mereka sekarang rajin menginjil tapi tidak membentuk jemaat. Kita tunggu satu generasi lagi, dia punah sendiri. Tuh kan, lihat. Dia marah. Dia marah sekali. Hati-hati. Hati-hati. Saya membuat sebuah tulisan kecil, ada gambar sekarang. Kalau iblis begitu marah kepada saya, begitu berusaha untuk hantam saya, menjatuhkan saya segala macam, saya bilang saya happy. Daripada dia pikir saya kawannya. Wah, itu gawat sekali. Betul gak? Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat adalah tubuh Tuhan. Nah, karena iblis begitu serius, begitu berusaha berjuang dengan segala daya upaya untuk menghancurkan jemaat, karena dia tahu itu tubuh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita yang mengerti kebenaran, kita lampiaskan kasih kita kepada jemaat. Mengasihi jemaat. Mengasihi jemaat. Mengasihi Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan mau kita mengasihi jemaat. Hidup bagi Tuhan. Lo boleh teriak-teriak di jalan, hidup bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Orang tanya kamu, kau teriak-teriak tadi mau hidup bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan. Lagunya bagus sekali itu, kau nyanyi hidup bagi Tuhan. Tolong kasih tahu saya bagaimana cara hidup bagi Tuhan. Oh, saya hidupnya baik begini begitu. Banyak orang yang ikut Konghucu bagus juga hidupnya. Dia hidup bagi Tuhan juga. Oh, bukan. Ya loh. Dan lain sebagainya. Lalu kamu hidup bagi Tuhan bagaimana? Coba kasih tahu saya. Lebih bingung. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Di mana kita dapatkan Tuhan? Di mana kita lihat Tuhan? Sekarang di muka bumi ini ada dua. Firman Tuhan dan tubuh Tuhan. Firman Tuhan dan tubuh Tuhan. Nah, mau hidup bagi Tuhan. Tadi kita sudah baca Rasul Paulus bilang apa? Waduh, saya bilang kalau begini jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau Anda mulai susah, kalau Anda mulai menderita, kau baca yang Paulus tulis ini. Berapa persen kau sudah ngalamin itu? Ya, kalau kamu susah, kalau kau ditangkap masuk penjara, cuman sekali gitu. Kau baca ini. Kau baca ini. Ya. Kalau kau dilempari batu, diderah, kita cuma diolok-olok saja. Ada mahasiswa bilang sama saya, aduh dia diolok-olok. Lalu dia nggak mau nginjil. Saya bilang, kau baca ini, kau baca yang Rasul Paulus tulis ini. Kita belum apa-apa, saudara. Kita belum apa-apa. Di sini coba dia bilang, ini apa katanya? Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Alamat tetapnya penjara, saudara. Ya. Kita masih ada KTP alamat rumah kita. Dia lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Satu kali Paulus dirajam pakai batu, yang rajam dia kira sudah mati. Enggak diketek-ketek gitu kok, enggak bergerak lagi gitu. Dikira mati. Tinggalkan mereka, tinggalkan dia. Udah mati kok. Udah digini-gini, nggak bergerak lagi kan, udah mati. Habis penganiayaannya pergi, murid-muridnya datang. Mungkin pikir ini bau kubur. Hidup lagi dia. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini nggak gampang. Oh saudara, mungkin banyak orang kalau kondisi seperti Rasul Paulus ini apa? Minta pensiun aja. Pensiun aja, kita bagaimana ini? No. Yang menarik itu ayat 28. Dia lakukan semua itu. Dia tahan semua itu. Dia rela ngalamin semua itu dengan
dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 28. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Memelihara jemaat-jemaat. Saking dia peduli atas semua jemaat yang dia dirikan. Itulah yang menghasilkan surat-surat. Sekitar 14 surat. Ditulis oleh Rasul Paulus. Kepada jemaat di Roma. Jemaat di Korintus. Jemaat Galatia. Jemaat Efesus. Lihat kepeduliannya. Dia tidak mau jemaat yang sudah dia dirikan itu dikacaukan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Mengapa? Oke, jemaat itu sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi Paulus punya andil tidak sedikit, saudara. Paulus punya andil tidak sedikit. Berapa banyak kesusahan yang sudah dialami untuk membangun, mendirikan jemaat-jemaat itu semuanya. Bagaimana dia bisa tidak peduli kepada mereka? Memperhatikan. Ada sedikit saja hal yang tidak beres. Pasti Paulus bilang apa? Bagaimana itu bisa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat adalah tubuh Kristus. Kalau tidak ada jemaat lagi di muka bumi ini. Kalau orang hanya memberitakan Injil saja, hanya beritakan Injil. Tidak dirikan jemaat. Maka kekristenan akan punah pelan-pelan. Punah pelan-pelan. Kenapa? Ya yang sudah percaya sudah. Ada proses regenerasi? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin Anda yang muda-muda belum melihat. Setelah melayani hampir 30 tahun. Oh, ya, banyak di sini yang saya lihat dia lahir. Yang papa mamanya saya teguhkan pernikahan. Ya, saya yang lihat dia lahir masih orok, diserahkan di depan di sini. Sekarang dia udah bisa main piano. Dia sudah ikut tim musik. Wow, saya bilang apa? Bahagianya seorang pelayan Tuhan sudah tua adalah ketika melihat generasi-generasi muda penerus menggantikan kita. Menggantikan kita dan lebih hebat lagi, lebih bahagia lagi. Mereka bukan lebih buruk. Mereka lebih hebat. Lebih hebat. Saya bilang kepada mahasiswa alumni-alumni, kalau kalian pikir saya bisa iri sama kamu, saya bilang, itu terlalu bodoh. Ya. Kalau kamu hebat sekali, ya, saya yang paling duluan bangga, saya yang paling bersukacita atas itu, ya. Paling senang. Ya kenapa? Ya memang generasi berikut kalau menurun, kita tahu efeknya apa. Kita mau generasi berikut bukan menurun tapi apa? Menanjak. Ini yang benar gitu. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus ada jemaat. Baru kita bisa mengasihi Tuhan secara nyata. Karena kita mau mengasihi Tuhan bukan omong di mulut saja, teriak-teriak di jalan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan benar. Dan kita mau hidup bagi Tuhan. Nah hidup bagi Tuhan bagaimana caranya? Hidup bagi Tuhan. Rasul Paulus hidup bagi Tuhan. Ya, tidak ada satu orang pun bisa menyaksikannya. Dia hidup bagi Tuhan. Dia hidup bagi Tuhan dengan membangun jemaat. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita telusuri perjalanan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul. Sampai di setiap kota. Di mana kota dia berhenti. Di situ sebuah jemaat berdiri, saudara.
sebuah jemaat berdiri. Biasanya dia belum pergi. Dia ngajar karena dia mau mereka dewasa, dia mau mereka mengerti. Contohnya di Korintus. Cukup lama di Korintus. Sampai kemudian dia digebukin mulai. Wah, mulai mau nih. Akhirnya dia bilang apa? Tuhan sudah mau saya pindah ke kota lain. Karena di sini. Kadang-kadang manusia itu mau stay di satu tempatnya terlalu enak sekali gitu. Tapi Tuhan bilang, no, kau pindah ke kota lain. Karena Tuhan mau Paulus jalan. Setiap kota yang dia mampir waktu itu. Berdirilah sebuah jemaat. Luar biasa sekali saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya ada jemaat di mana-mana. Dan seperti ayat yang kita baca tadi, yang kita pasang di sini. Jemaat Tuhan adalah apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan Tuhan mau jemaat ini, jemaat lokal, itu multiplikasi, itu membangun yang lain secara multiple. Terus menerus saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh saudara, ya 26 tahun. Grafe barusan ulang tahun yang ke-26. Saya berkata, Tuhan, ya, pada waktu saya pulang dari Amerika, oh banyak gereja mau saya pelayanan di sana. Dengan gelar doktor, banyak gereja mau. Ada yang malah sudah kirim ceknya ke saya. Segala macam. Nah, saya bilang tidak. Ya. Karena kalau saya di sana nanti, saya bilang, nanti kita ribut di rapat terus. Rapat kita ribut. Kenapa rapat ribut? Karena dia maunya begini, kita tidak mau begini. Saya tidak mau begitu. Saya mau bikin gereja baru. Wah, ada yang bilang sombong sekali dia. Bukan, Tuhan tahu. Karena saya mau gereja yang benar, yang Alkitabiah. Yang Alkitabiah. Contoh yang paling simpel saja. Kalau saya masuk ke dalam sebuah denominasi gereja, di akhir kebaktian kan disuruh doa berkat. Jemaat berdiri, tiap katanya agama, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Wah. Dulu saya pernah melakukannya hampir 6 tahun. Tapi kemudian saya tahu itu salah. Kenapa bisa salah? Jadi gembala bukan jadi imam kok. Ya. Dari Adam sampai Musa, setiap ayah adalah imam bagi keluarganya. Dari Musa sampai Yohanes Pembaptis, Harun dan seluruh keturunannya adalah imam. Dari Yohanes sampai hari pengangkatan, setiap orang Kristen lahir baru adalah imam. Atas dirinya sendiri, Yesus Kristus imam besar. Nah, ada yang namanya doa berkat macam begitu. Tidak ada. Nah, kalau saya masuk ke sebuah denominasi, apa nggak ribut terus dalam rapat? Betul nggak? Ntar rapat sampai tengah malam nggak selesai. Gitu. Lalu bagaimana lagi gereja bisa maju? Puji syukur kepada Tuhan, saya bilang gereja baru. Gereja baru. 26 tahun. Multiplikasi. Sekarang lebih dari 60. 26 tahun. Lebih dari 60 jemaat berdiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang benar bukan hanya beritakan Injil dan tidak bangun jemaatnya. Lah kalau saya kirim orang pergi ke Papua kah, ke Kalimantan kah, ke Sulawesi, khotbah sana pang khotbah. Pulang 1 minggu kita. Lah kalau enggak berdiri gereja bagaimana? Mereka akan kembali lagi melakukan hal-hal yang salah. Tidak dibina. Tetap akan kembali melakukan hal yang keliru, yang tidak benar. Tidak bisa begitu. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seperti Rasul Paulus,
di mana dia memberitakan Injil kepada semua yang percaya kepada Injil yang dia beritakan. Dia kumpulkan mereka dan dia bikin jemaat, dan dia langsung melatih mereka secepat mungkin. Kenapa? Karena kalau dia dikebukin, dia mesti lari, sudah ada yang bisa mengurusnya. Ya, repot juga begitu ya. Belum ada WA untuk ngajar. Kalau hari ini enteng. Makanya mahasiswa saya selalu berkata, tanya, selagi di kelas tanya. Jangan nanti sudah di daerah, Pak, itu bagaimana Pak ya? Saya bilang, ya bagaimana gitu ya. Dibilang tanya gitu. Tanya sampai sepuas-puasnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemana Injil kita beritakan, di situ jemaat harus berdiri. Jemaat berdiri. Nah, oleh sebab itulah kita tahu bahwa hidup bagi Tuhan, supaya generasi berikut bisa hidup juga bagi Tuhan, anak kita bisa hidup bagi Tuhan, cucu kita bisa hidup bagi Tuhan, harus ada jemaat. Harus ada jemaat. Tidak bisa tidak. Nah, itulah sebabnya kita harus mendirikan jemaat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua orang bisa terlibat akan hal ini. Saya melihat ada gerakan yang masif sebenarnya di jemaat Grafe di sini. Anda tahu, Anda sendiri bisa lihat, ya tahu semuanya itu. Jemaat Grafe tidak besar-besar amat. Jemaat Grafe tidak besar-besar amat, ya. Tetapi atas jemaat ini yang rela dipakai oleh Tuhan, sepenuh-penuh hati, segenap hati, bisa berdiri lebih dari 60 jemaat yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, porsi siapa lebih besar kita sebenarnya tidak tahu. Kita tidak tahu. Nanti ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, barulah saat itu tahu persis siapa yang paling rajin berdoa, siapa yang paling banyak mendukung sepenuh-penuh hati. Oh, kalau ngomong macam begitu, saudara, ya, saya ingat Pak Yusuf. Ya. Saya ingat Pak Yusuf, betul. Ya. Betapa ya, setelah agak berumur, dia baru kenal kebenaran. Dia sangat-sangat ingin, Pak Suwento, kalau saya agak muda sedikit saja, saya mau ditabiskan untuk melayani di Jawa Tengah. Waduh, saya bilang ya, begitu saudara yang saya kasih dong. Dan dia usahakan dalam segala hal untuk ikut mendukung. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Makanya saya berkata, sebenarnya sekarang kita tidak tahu siapa punya andil yang lebih besar di dalam supaya jemaat ini sustain. Grafe harus survive dulu. Ini markas Pentagon. Ya. Dan dari sinilah semuanya ya, kita sebarkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keterlibatan siapa saja sehingga Grafe bisa survive 26 tahun, saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iblis sangat ingin Grafe ini dihancurkan sejak tahun-tahun awalnya. Anda tahu, 2 tahun pertama Grafe pindah 6 kali. Kalau 2 tahun pindah 6 kali, rata-rata 4 bulan pindah sekali. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Saya menangis sama Simo, lutut kami. Pernah dipinjamkan ruko yang lebarnya 4 meter kali 16 apa 20 begitu. Saya berlutut, Tuhan tolonglah supaya gedung ini bisa dibeli 165 juta waktu itu.
Sampai menangis-nangis minta Tuhan kasih duit supaya bisa beli gedung itu. Lebarnya 4 meter. Ya, seginilah. Ya, karena ini 15. Jadi, ya. Dari sini sampai ke sana. Itu menangis-nangis, saudara. Aduh, Tuhan di sorga tertawa. Suhento bodoh. Saya mau kasih dia yang besar, dia mau yang 4 meter. Begitulah. 2 tahun 6 kali pindah. Saudara yang saya kasih, Grafe tidak besar. Tetapi Grafe terdiri dari orang-orang yang sungguh lahir baru. Ini nomor 1. Ini nomor 1. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru, orang yang membuat pengakuan imannya di depan jemaat. Kalau dia bohong itu urusan dia. Tapi kita lihat bahwa yang tiap-tiap yang maju ke depan membuat pengakuan iman adalah orang Kristen lahir baru. Makanya dibaptis atas dasar pengakuan imannya. Dibaptislah. Nah, karena orang Kristen lahir baru yang menyusun jemaat ini seperti sebuah bata demi sebuah bata demi sebuah bata. Menjadi sebuah tembok yang sangat kuat, saudara. Sangat kuat. Dan dari sinilah kita menyebar ke tempat yang lain. Oleh sebab itu saya ingin berbicara kepada GBIA di tempat lain. Seluruh Indonesia. Di situ harus ada orang-orang yang sungguh-sungguh lahir baru. Yang sungguh-sungguh lahir baru. Yang juga sama seperti yang di Grafe di sini. Yang berkata, kami persembahkan kepadamu Tuhan hidup kami. Kami rela dipakai oleh Engkau. Dipakai. Baik tenaga kami maupun uang kami, hidup kami bahkan. Kami mau dipakai oleh Engkau Tuhan. Kami mau apa? Hidup bagimu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oh, ketika orang-orang Kristen berseru kepada Tuhan. Tuhan, pakailah aku. Itu membuat surga bergetar, saudara. Tahu nggak? Satu orang berdosa bertobat, katanya ada apa? Sukacita besar di sorga para malaikat. Lah satu orang yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, sekarang berseru kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku. Aku siap hidup bagimu Tuhan. Aku siap hidup bagimu. Oh ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saat itu Tuhan pasti bilang, dia cocok di mana ini orang? Ini orang cocok di mana? Aku akan memakainya. Aku akan memakainya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiap-tiap kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita tahu cara mengasihi Tuhan. Cara hidup bagi Tuhan adalah mengasihi jemaat yang adalah tubuhnya. Hidup bagi jemaat yang ada tubuhnya. Hidup bagi Tuhan, hidup bagi jemaat bagaimana? Hidup bagi jemaat bagaimana? Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup bagi jemaat simpel sebenarnya. Nomor 1, ya, Anda setia hadir berjemaat. Oke, sekarang pandemi. Ini hari terakhir katanya, ya, PPKM darurat. Ya. Kalau sudah bisa datang, Anda harus berjemaat. Dengan Anda hadir, ya, Anda sudah memperkokoh jemaat itu. Anda sudah memperkokohnya. Kesetiaan Anda hadir, itu sudah memperkokoh. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bukankah kita kalau saling bertemu satu dengan yang lain kita ada sukacita? Ya, kita lihat, oh ya dong.
Ya, oh si anu ada, si anu ada, si anu ada, si anu ada. Dan si anu tidak ada. Saya sebagai gembala sudah 30-an tahun lebih. Saya tahu kalau siapa tidak ada itu tahu sekali. Gampang, kenapa tahu? Karena gini, manusia itu kebiasaannya jelas gitu. Ya. Saya biasa tahu gitu. Siapa duduk di mana gitu. Liha biasanya duduk di situ gitu kan gitu. Lina biasanya duduk di situ. Willy biasanya duduk di situ gitu. Jadi kalau mana kursinya kosong kira-kira di situ dia enggak ada karena begitu. Gampang itu ya, Dok. Hamba Tuhan tuh gampang. Manusia tuh heran gitu. Saya pernah di Amerika dong. Itu gereja muat lebih dari 1.000. Belum ada orang, masih sepi, ya dong. Tahu nggak? Ya. Saya duduk di situ agak tengah, datang satu bapak, dia bilang, dia bilang, boleh pindah nggak? Saya bilang, kenapa? Ini tempat duduk saya. Padahal itu masih luas kosong gitu. Loh kenapa pula itu tempat duduknya dia? Bingung kan? Betul nggak ya? Saya jadi, ya ampun, ya udahlah, kita orang baru kan duduk di mana aja nggak masalah gitu. Dia tuh orang lama, itu sudah tempatnya dia gitu loh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dengan Anda hadir itu bangku terisi. Anda tidak hadir, bangku kamu itu sudah bangku kamu. Dan itu kosong. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi jemaat. Karena itu tubuh Tuhan. Simple. Nomor 1, hadir. Hadir. Nomor 2, membuat jemaat ini survive dulu. Survive. Jemaat ini harus survive. Betul nggak? Jemaat ini harus survive. Kalau jemaat ini tidak survive, bagaimana kita omong soal bangun jemaat yang lain? Betul nggak? Ada jemaat ini aja nggak survive gitu, gimana? Jemaat ini harus survive. Wow, tahu nggak? 2 tahun pertama itu adalah 2 tahun hidup dan mati. Karena 2 tahun 6 kali pindah. Masuk tahun ketiga sudah mulai napas. Sudah mulai napas, kita mulai enak. Tahun keempat, kelima, mulai napasnya mulai lebih lega gitu. Aduh ya. Ini mahasiswa ada banyak yang kerja ikut pembangunan. Saya bilang dulu, saya ingat ibu-ibu itu baris dari parkir sampai ke atas, kita oper ember itu ya, naikkan pasir. Jadi jemaat ini harus survive. Jemaat ini harus survive. Nah, GBA seluruh Indonesia, saya mau omong kepada Anda. Kalau Anda sudah jadi jemaat di situ, dengar baik-baik. Anda punya tanggung jawab yang paling besar. Adalah jemaat di mana Anda menjadi anggota di dalamnya. Survive. Harus hidup itu. Kalau tidak survive, bagaimana omong soal ekspansi, penginjilan segala macam keluar? Enggak bisa. Nah oleh sebab itu seluruh jemaat harus sepenuh hati, sekuat tenaga menopang jemaat itu harus survive. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, saya punya ingatan bagaimana Tuhan mengizinkan jemaat Grafe diuji, mengizinkan. Ya toh. Pandemi ini juga Tuhan izinkan, betul nggak? Kalau Tuhan tidak izinkan, satu ekor burung pipit pun tidak jatuh. Tuhan izinkan. Oh, jemaat Grafe dulu awal-awal mengalami kesusahan, Tuhan izinkan nggak? Izinkan. Tuhan izinkan. Tujuannya apa? Tuhan lihat ada yang kuat, Tuhan izinkan. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan terpancarkan. Ada yang ikut dari start awal. Waduh, ya. Saudari Sinta.
perusahaan sepatunya mau relokasi ke Surabaya. Di sana tidak ada gereja yang benar. Dia tidak mau ikut, kena PHK. Pak Hasan, Pak Timotius, semuanya saya nggak sanggup sebut semuanya. Semuanya menghadapi cobaan. Karena iblis pikir, ini apa? Ini tiang-tiang pendukung jemaat dipatahkan aja, dimatikan aja. Waduh, semuanya. Akhirnya tahu nggak apa? Kami pernah di STS itu, di tempatnya yang dipinjamkan itu, duduk-duduk semua pengangguran. Udah pikir ini gimana ini, tetapi kita lewatin semua itu, kita berdoa siang dan malam. Tuhan, saya bilang kepada mereka semua, kalian berseru kepada Tuhan, Tuhan pakailah kami Tuhan, ini kami persembahkan kepadamu, pakailah kami. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan, salah satu diaken atau 2 orang di tepi jalan pakai cedok ikan, lalu saya dari dalam di sini, saudara-saudara gitu. Tuhan tidak izinkan itu. Wow. Tuhan bagaimana caranya? Tuhan berkati anak-anaknya. Saya dapat membayangkan masa itu. Seolah-olah iblis datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, lihatlah itu. Tiang-tiang pendiri jemaat Grace itu hebat-hebat. Mungkin iblis bilang gini, izinkan saya toel mereka. Tuhan bilang apa? Silakan. Di PHK lah, apalah. Pak Timotius waktu itu apa tahu? Pas tahun 98 banknya kena likuidasi. Semuanya. Kacau-kacau, pokoknya semuanya. Start awal kacau-kacau semua. Tapi saya bilang, kita tabah. Kalau semuanya dengan hati yang berseru kepada Tuhan, pakailah kami Tuhan, pakailah. Siap melayani, siap dipakai olehmu, kami mau hidup bagimu. Tuhan akan lihat. Tuhan pasti akan lihat. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah iblis toel Ayub, rupanya tidak sempat membuat imannya mundur sedikit pun. Sikat lagi juga tidak. Kemuliaan bagi Tuhan. Betul nggak? Kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan bilang apa? Tuh kan, aku bilang bahwa mereka sangat setia. Mereka sangat setia. Akhirnya, oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan. Ya, Anda lihat hidup mereka hari ini. Ya, lihat, ya, kasih karunia dari Tuhan, saya bilang. Luar biasa. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup bagi Tuhan. Ini bukan omong kosong, bukan slogan yang kita teriak-teriakan. Bukan. Hidup bagi Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Menurut Anda, kalau seseorang sempat menjadi alat Tuhan, apakah Tuhan tinggalkan dia? No, never. Never. Saya selalu dulu khotbah bilang kepada jemaat. Saya bilang, kadang-kadang orang tunggu, kok Tuhan sepertinya lama sekali. Tuhan sepertinya lama sekali. Kadang-kadang kalau orang mau cepat itu bisa gawat, saudara. Ya. Tuhan sudah bilang sama Abraham, kamu akan dapat anak. Namanya Abram, itu sudah diganti Abraham yang artinya bapak dari banyak bangsa. Kenapa pula kamu tidak
Percaya sampai akhir. Sarah mau cepat. Tuh lihat tuh yang ngepel nunggeng itu. Oh, kacau dah, betul nggak? Itu kan kacau gitu. Saudara, jangan cepat-cepat. Tuhan punya waktunya. Betul nggak? Tuhan ada right momennya. Saya banyak tanya kepada orang. Kamu mau sekarang ini, kamu banyak duit, hidup mewah, segala macam. Tapi nanti tua malah kamu kacau. Ya kan? Anak kamu kacau. Ya kan? Maunya yang bagaimana? Oh enggak apa. Masih muda tahan susah. Enggak apa-apa susah. Masih muda kan kita masih kuat tahan susah. Betul enggak? Tuhan tolonglah kalau saya sudah mulai tua. Ya toh. Biarlah anak saya agak berbakti. Gitu. Maka itu saya sering kali kalau mendengar ada anak-anak hamba Tuhan remaja segala macam itu. Gitu. Kalau saya dengar cerita orang tua mereka, hidup mereka enggak benar. Saya dalam hatinya saya sama Simu. Saya bilang saya mau panggil dia. Satu hari saya mau panggil dia, bulan sempat. Saya mau tanya, sungguhkah kamu sudah lahir baru? Sungguhkah? Saya dengar mama kamu bilang begini tentang kamu. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini sangat penting, saya kata, sangat penting. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan punya masa yang indah untuk anak-anaknya. Kapan kita paling memerlukannya? Saat itulah Tuhan ada. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Dan kadang-kadang orang mau cepat-cepat. Kadang-kadang kita pikir Tuhan terlambat. Tidak, saudara tidak. Oh kok Tuhan belum tolong dia? Belum waktunya. Belum waktunya. Nantilah. Ya, nantilah. Tuhan tidak tinggalkan. Tidak melupakan. Ya. Mazmur ya 37 ayat 25. Daud bilang apa? Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Dan anak cucunya meminta roti. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Anak cucunya meminta roti. Mengapa? Karena anak cucunya juga mengikuti jejak orang tuanya, mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan. Karena mengikuti Tuhan inilah jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Oh, ya. Tidak usah jauh-jauh. Saya lihat panti asuhan kita yang sudah juga hampir 30 tahun. Anda tahu sudah banyak anak yang kita besarkan yang sudah terpencar kemana-mana. Oh, ya. Beberapa hari yang lalu saya dipesin sebuah foto. Masih ingat gak Pak ini siapa? Wah, ini siapa ini ya? Sekarang dia jadi mualaf. Walah, saya bilang itu. Kacau sekali ini. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak yang saya lihat, ya tahu betapa indahnya hidup mereka. Oh ya, saya lihat, saya bilang, wah ini bagus. Si Anu bagus, lihat. Si Anu bagus. Ya. Si Anu bagus. Kenapa? Jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan. Ya, kadang-kadang di depan agak berliku-liku. Tetapi makin jalan, jangan khawatir, akan makin terang. Akan makin terang.
Ini indahnya. Ini indahnya. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah. Lihatlah. Betapa pentingnya sebuah jemaat. Sebuah jemaat di mana terjadi proses regenerasi. Anak-anak dibesarkan, disinilah diperdengarkan khotbah yang benar, yang alkitabiah. Dan di setiap ujung dari kebaktian kita ada panggilan. Dan ketika panggilan itu diserukan, berdoalah untuk anak-anakmu, berdoalah untuk orang kiri kananmu, berdoalah untuk saudaramu, untuk temanmu yang hadir, yang mendengarkan panggilan itu. Biarlah Tuhan mengetuknya. Lucu sekali, ada satu orang kirim satu cerita, ada anak kecil yang pegang stetoskop, matanya terbelalak begini. Tahu nggak apa? Ketika stetoskop dokter dipasang ke telinganya katanya, terus dia punya itu ditaruh di jantungnya. Dia kaget, jantungnya kenceng sekali. Tahu nggak? Dia tanya itu. Dia bilang, apakah itu suara Tuhan mengetuk hati saya? Hebat juga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, perlu diketuk, ya. Diketuk. Ya. Awalnya ketuknya pelan, nggak dengar juga, nggak dengar. Lalu gimana? Nggak dengar. Nggak dengar juga. Saya khawatir Tuhan tempeleng. Betul nggak? Hah? Mau tunggu Tuhan tempeleng? Oh, jangan. Jangan Tuhan. Jangan tempeleng dia Tuhan. Ketok lagi lah Tuhan. Tolong ketok lagi lah. Jangan tempeleng. Itulah. Nah, baiklah jemaat ini. Disinilah tempat kita mengasihi Tuhan. Disinilah tempat kita hidup bagi Tuhan. Tiap-tiap kita yang sudah diselamatkan lahir baru, kita berseru, Tuhan, inilah aku. Ya, hidup yang Kau berikan kepadaku singkat, sungguh singkat. Nah justru sangat singkat inilah, biar efektif, efisien. Saya mau hidup bagimu, hidup bagi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Bagaimana caranya? Hari ini kami tahu. Alkitab firman-Mu Tuhan. Dan jemaat adalah tubuh-Mu Tuhan. Dua ini yang kami perlu pertahankan dengan hidup kami Tuhan. Dengan harga kepala kami Tuhan. Kepala kami. Tuhan, kuatkan kami semuanya. Lewat dari pandemi ini, kami akan berjemaat kembali secara penuh. Penuh gelora semangat untuk mengasihi-Mu. Hidup bagi-Mu Tuhan. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa Surgawi. Pimpinlah kami semuanya, anak-anak-Mu. Dimanapun semuanya Tuhan berada hari ini. Tuhan, lewatkan kami dari musibah pandemi ini semuanya. Yang masih sakit Tuhan, tolonglah Tuhan. Kuatkan, berkati obat yang dipakai. Naikkan, tambahkan imun tubuh mereka. Biar semuanya bisa sehat. Tuhan, kami berseru kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.